Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita di Sastros Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu kini Moyu memanggil pasukan skeleton berserkernya. Moyu pun menekankan kalau dirinya ingin pergi, Poison Dragon tidak bisa menghentikan dirinya. Dan seketika Moyu mengaktifkan skill Primordial Rune Enhanced Drop, ditambah dengan skill Soul Blast yang ditanamkan kepada pasukan skeleton berserker. Moyu pun bertanya, bukankah Poison Dragon suka melahap skeletonnya? Maka dengan ini cobalah lahap kembali skeletonnya. Kini Poison Dragon pun bersiap melahap pasukan skeleton yang ada di depannya. Hingga saat Poison Dragon berhasil melahap pasukan skeleton, Poison Dragon pun kaget karena ada perasaan yang berbeda. Hingga Poison Dragon memuntahkan pasukan skeleton. Di saat pasukan skeleton terbebas dengan cepat, skeleton berserker melepaskan skill Berserk Strike yang diikuti oleh serangan Elemental Explosion dari skeleton Archmage. Tidak terima dengan serangan ini, Poison Dragon memberikan serangan balasan hingga beberapa pasukan skeleton hancur. Moyu pun merasa bahwa dirinya sudah mendapatkan itemnya dan sekarang waktunya pergi dari sini. Di saat Moyu hendak pergi, Moyu pun kini dihadang oleh pasukan monster ular yang mengepungnya. Moyu pun menegaskan bahwa dirinya mungkin tidak bisa mengalahkan bos, tapi mereka bukanlah apa-apa. Selain itu, bab Enhanced Drop juga masih belum berakhir. Segera Moyu melepaskan Soul Blast ke salah satu monster. Di saat monster ini melemah, segera Moyu memberikan serangan akhir dengan Skeleton Fangs. Hingga notifikasi pembunuhan monster ular dengan nama Venomous Phaeton level 72. Dan Moyu mendapatkan poin pengalaman sebesar 4,3 juta. Melihat hal ini, Moyu tersenyum karena sekarang dirinya mendapatkan mayat. Dengan cepat, Moyu mengaktifkan skill Corpse Explosion, dan ledakan besar pun terjadi. Akibat ledakan ini, Moyu kembali mendapatkan beberapa mayat. Dengan ini, dirinya akan memberikan Poison Dragon ledakan yang menakjubkan, hingga ledakan mayat pun terjadi. Dan notifikasi pembunuhan monster ular pun terus muncul disertai poin pengalaman yang terus mengalir. Hingga ledakan besar ini terus terjadi di sekitar rawa beracun dan menyapu semua monster ular yang ada. Hingga notifikasi kenaikan level pun muncul. Moyu pun tidak tahu berapa banyak monster ular yang sudah dirinya bunuh. Tapi itu benar-benar membuatnya naik satu level dan level Moyu saat ini berada di level 51. Lalu tiba-tiba sebuah fenomena aneh terjadi akibat ledakan yang dibuat Moyu. Area rawa beracun seketika mulai terangkat dan memicu sebuah retakan. Moyu pun bertanya-tanya apakah ini semacam mekanisme dari lapisan bawah. Melihat situasinya, Moyu menyebut ini mengerikan. Kalau saja dirinya tidak naik level barusan, dirinya pasti mengira sedang berhalusinasi. Selain itu, mengapa rawa racun ini tetap berada di sini tidak tersentuh? Lalu Moyu pun mencoba memasukkan jarinya untuk memeriksanya. Dan notifikasi menyebut bahwa Moyu kebal terhadap racun. Moyu pun menyebut dengan status imunitinya, dirinya bisa mengabaikan racunnya. Hingga Moyu perlahan berjalan memasuki rawa beracun ini. Moyu pun ingat bahwa Poison Crystal sebelumnya keluar dari sini. Hingga Moyu pun kini menyelam memasuki rawa beracun. Moyu pun pada akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi di dalamnya.
Karena penasaran, Moyu pun seketika memasuki gua tersebut dan terus berenang menelusuri gua tersebut. Hingga Moyu kini sampai di suatu tempat. Moyu yang memperhatikan keadaan sekitar pun bertanya-tanya apakah itu peti mati. Segera Moyu mendekat untuk memeriksanya. Betapa kagetnya Moyu saat mengetahui isi dalamnya. Berdasarkan notifikasi, dia adalah Poison God dengan status tidur abadi. Moyu pun bertanya-tanya mungkinkah tempat ini adalah makam Poison God. Moyu pun akhirnya mengetahui pantas saja rawa beracun memuntahkan esensi darah Poison God. Ternyata dia tertidur di sini selama ini. Selain itu, dari luka-luka di tubuhnya yang belum sembuh, dia mungkin sudah berada di ambang kematian. Namun tiba-tiba Poison God seketika bereaksi. Melihat aura ini, Moyu pun bertanya-tanya apakah dia masih hidup. Namun jika dipikir lagi ini mustahil. Dia pasti sudah tertidur abadi selama berabad-abad. Jika dia bisa kembali, dia pasti sudah melemah. Hanya saja campur tangan dirinya yang memicu obsesi yang ditinggalkan oleh jiwanya yang masih tersisa. Moyu pun menyebut Poison God sebagai benda tua sialan. Karena dia sudah mati, merangkaklah kembali ke peti matinya sebagai tempat asalnya, dan seketika Moyu melepaskan Soul Flame. Dan nyatanya serangan ini berhasil. Moyu pun sudah menduga ini. Dia tak lebih dari sekedar sisa jiwa yang masih ada, yang hampir tidak bisa bertahan. Dan tak berselang lama notifikasi pun muncul mengenai Poison God yang terbunuh. Dan atas keberhasilan ini level bertambah 1 level. Bintang lencana militer naik 1 level. Imunitas elemen racun bertambah hingga maksimal. Mendapatkan Mid-Tier God Hot, mendapatkan Divine Throne Poison God. Dijelaskan berdasarkan notifikasi yang muncul bahwa Mid-Tier God Hot yaitu menyerap God Hot untuk naik menjadi dewa, atau memahami kekuatannya untuk menjadi ahli tingkat dewa. Lalu Poison God Divine Throne dapat digabungkan dengan Divine Throne untuk menjadi Poison God yang baru. Moyu pun kaget dengan apa yang baru saja didapatkan, dan level Moyu kini menjadi 52. Lencana Moyu juga naik menjadi bintang 2. Dan di saat itu segera Moyu memeriksa alam spiritualnya dan menemukan benda yang baru saja Moyu dapatkan. Dan Moyu juga baru mengetahui bahwa itu adalah God Hot dan Divine Throne. Moyu pun mengerti dengan Mid-Tier God Hot dirinya bisa menjadi Poison God yang baru kalau dirinya mau. Tapi menjadi dewa tidak pernah menjadi tujuan dirinya. Dirinya mengincar untuk menjadi Super God level. Lalu alam tiba-tiba berubah menjadi tidak karuan. Lalu saat ini di dunia manusia, hujan tiba-tiba mengguyur dengan sangat deras. Melihat hal ini, Meng Anwen menyadari bahwa ini hujan kejatuhan dewa. Seorang dewa telah gugur, dan yang gugur adalah seorang dewa tingkat menengah. Di samping itu, fenomena ini juga sampai di dunia abis. Sucubus pun menyadari hal ini. Seorang dewa telah gugur. Sucubus pun bertanya-tanya siapa yang membunuhnya. Lalu saat ini di Eternal Trials, fenomena ini juga sampai di area Earth Dragon Antares. Mendengar gemuruh ini, Earth Dragon Antares sangat kesal dan meminta mereka untuk diam. Namun di saat itu Earth Dragon Antares merasa aneh. Mengapa seorang dewa tiba-tiba gugur? Lalu kembali ke situasi Moyu. Moyu yang merangkak keluar dari rawa beracun pun menyebut jika ada yang tahu dirinya punya mayat dewa yang utuh, mereka pasti akan menggila. Dengan ini dirinya akan menggabungkan Wind Crystal dari Dungeon elemen angin dengan Lightning Crystal yang dirinya dapat dari Dungeon elemen petir keluarga Dongfang. Dan setelah digabungkan, notifikasi pun muncul dan mengatakan bahwa Elemental Divine Stone dapat digunakan saat kebangkitan ketiga. 35% peningkatan peluang sublimasi kelas. Setelahnya Moyu menyimpan itemnya kembali. Moyu pun mengatakan bahwa sepertinya rawa racun ini akan segera menghilang. Mungkin ular-ular itu takkan pernah mendapatkan keuntungan apapun lagi di sini. Dirinya harus bergerak dan menyelesaikan tugas dari Earth Dragon Antares. Tempat ini terlalu berbahaya, ada bos di mana-mana. Sebaiknya dirinya pergi dengan cepat. Lalu saat Moyu terus terbang, Moyu pun menyadari bahwa tampaknya dirinya sudah memasuki area lain. Dan segera Moyu mendarat. Namun Moyu tiba-tiba merasa aneh dan bertanya-tanya ada apa dengan sensasi ini. Lalu tiba-tiba sesuatu mengagetkan Moyu. Di depannya saat ini ada monster yang menyerupai gurita.
Moyu pun bertanya-tanya mengapa demon seperti ini muncul di padang rumput. Lalu di saat monster ini melakukan putaran, tiba-tiba area permukaannya berubah menjadi air. Dan dengan cepat monster ini menyerap semua airnya. Dan setelahnya pergi. Lalu monster ini kembali melakukan hal yang sama di tempat lain. Moyu pun seketika memperhatikan pijakannya saat ini. Saat Moyu meminta skeleton berserker memukul permukaan tanah, Moyu pun kaget ternyata ada lapisan es tebal di bawah tempat ini. Moyu pun bertanya-tanya apakah monster tadi baru saja minum air, dan apakah ini dulunya lautan. Lalu tak berselang lama ada sebuah pertempuran di depan Moyu. Moyu pun bertanya-tanya siapa yang sedang bertarung di sana. Setelah diperhatikan, Moyu yakin orang-orang ini bukan profesional dari Kekaisaran Sensia. Hingga kini monster gurita pun dikalahkan. Dan mereka pun kini mengumpulkan semua air yang telah diserap oleh monster gurita. Dan diketahui bahwa mereka semua adalah klan elang. Lalu pemimpin dari klan elang bertanya apakah semua air pemurnian sudah dikumpulkan. Para anggota pun menyebut bahwa semua air pemurnian sudah diambil. Pemimpin klan elang menyebut itu hal yang bagus dan meminta mereka untuk segera mendistribusikan air pemurnian. Dengan ini mereka bisa melemahkan efek racun secara signifikan. Kali ini klan elang mereka pasti akan membunuh Poison Dragon dan menghapus rasa malu mereka. Mendengar obrolan mereka, Moyu pun mengerti bahwa orang-orang ini sedang bersiap untuk memburu Poison Dragon. Namun sayangnya mereka terlambat selangkah. Poison Dragon sudah ditelan oleh bumi dan menghilang tanpa jejak. Dan segera pemimpin klan elang meminta mereka semua bergerak maju menuju wilayah para ular. Moyu yang melihat mereka sudah bergerak menilai bahwa sepertinya tempat ini adalah tempat para manusia pemegang kelas beroperasi. Mungkin dirinya akan bertemu orang-orang dari Kekaisaran Sensia. Lalu 1 jam kemudian Moyu pun akhirnya melihat sekumpulan profesional manusia. Dan mereka adalah dari guild Jialan. Segera Moyu menghampiri mereka. Salah seorang dari guild Jialan pun bertanya apakah orang Sensia. Moyu balik bertanya apakah mereka dari guild Jialan. Mendengar hal ini, orang ini pun bertanya apakah Moyu tahu tentang guild Jialan. Moyu pun mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu Jialan Yeyu di lapisan atas. Orang ini pun segera merangkul Moyu dan menyebut Moyu salah satu dari mereka. Dan orang ini pun memperkenalkan dirinya. Diketahui orang ini adalah Jialan Lieyang, seorang Holy Word Knight level 82. Dan Yeyu adalah adiknya. Moyu pun juga memperkenalkan diri kepada Lieyang. Saat Moyu menyebutkan levelnya, hal ini membuat orang-orang kaget dan bertanya-tanya bagaimana Moyu bisa datang ke lapisan bawah di level 52. Moyu pun mengatakan bahwa itu cerita yang panjang. Mereka pun bertanya-tanya mengenai seorang anak muda level 52 yang berjalan ke sini sendirian. Dan bahkan berhasil menemukan mereka dengan selamat. Mereka pun bertanya apakah mereka salah lihat. Lieyang pun menyebut bahwa Moyu mungkin baru saja membuat sejarah. Mereka sudah berada di lapisan kedua selama 2 tahun lebih. Dan tak pernah sekalipun melihat orang di bawah level 70. Moyu pun menyebut bahwa dirinya berakhir di sini hanya karena ada beberapa kecelakaan. Lieyang pun mengatakan bahwa Moyu beruntung datang ke Qinghai Grassland. Kalau saja Moyu pergi lebih jauh ke Giant Lead Forest atau Serpent Land, itu akan berbahaya. Bagaimana jika begini? Tetaplah bersama mereka untuk sekarang. Begitu urusan mereka di sini selesai, mereka akan membawa Moyu kembali. Guild Jialan punya markas di lapisan bawah dan memiliki array teleportasi yang diatur untuk meninggalkan Eternal Trials. Moyu pun mengerti dan dirinya akan mengandalkan Lieyang. Dalam pikiran Moyu, dirinya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami situasi di lapisan bawah. Dan segera mereka berangkat. Lalu saat di perjalanan Moyu pun bertanya apakah Lieyang bisa memberitahunya tentang situasi di lapisan bawah. Lieyang pun tidak keberatan dengan hal itu. Lapisan bawah dibagi menjadi 4 benua. Benua-benua ini dulunya satu kesatuan namun perang besar menghancurkannya menjadi 4 bagian. Sekarang setiap benua dipisahkan oleh lautan dan di bagian tengah terdapat Devouring Void yang dulunya medan perang dari perang tersebut. Benua tempat mereka berada adalah benua liar di selatan. Di timur ada benua Divine Dragon. Di utara ada benua Thunderwind dan di barat ada benua Meteorit. Lalu Moyu pun bertanya apakah dia yang tahu di mana Thunder Boreal Canyon berada. Jika dirinya mau ke sana, apa yang harus dirinya lakukan?
Li Yang menyebut bahwa rute paling mudah adalah melewati benua Divine Dragon, lalu menyeberang Laut Thunderwind untuk mencapai benua Thunderwind. Guild jalan mereka punya array teleportasi di benua Divine Dragon. Jadi dari benua Wild, Moyu bisa teleportasi dulu ke sana. Tapi tidak ada array teleportasi di antara benua Divine Dragon dan benua Thunderwind. Bahkan untuk dirinya tidak bisa menjamin bisa menyeberang Laut Thunderwind dengan selamat. Begitu kembali ke benua Divine Dragon, dirinya akan mencoba mencari jalan keluar dan melihat apakah mereka bisa menemukan tim yang bisa membantu Moyu menyeberangi lautan. Moyu pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini dalam pikiran Moyu. Jadi saat ini dirinya berada di sisi paling selatan dan Thunder Boreal Canyon berada jauh di utara. Moyu pun bertanya-tanya apakah Earth Dragon Antares benar-benar ingin dirinya pergi ke sana. Namun mengapa dia mengirim dirinya ke sini? Lalu di saat itu Li Yang meminta Moyu untuk mundur lebih dulu. Mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dan di depan Moyu saat ini telah hadir monster lain. Segera orang-orang dari guild jalan turun dan Moyu pun mengikuti di belakang. Dan segera Li Yang mengatakan bahwa penaklukan dimulai. Dan segera Li Yang melepaskan serangannya. Dengan cepat anggota lain memberikan efek debuff berupa Bind, Sleep. Namun nyatanya monster ini memiliki status immunity. Mereka yang melihat hal ini menyebut bahwa ini tidak bagus. Dia kebal terhadap skill control. Mereka tidak bisa mengganggu skillnya. Dan diketahui bos ini adalah Lantern Fire Fist kategori Lord level boss level 83. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Radiant Fire Burst, Radiant Fire Meteor, Radiant Fire Sign. Lalu karakteristiknya, damage elemental api dan air dikurangi sebesar 70%. Peningkatan resistensi terhadap status abnormal. Lalu kini Latent Fire Fist bersiap melepaskan serangan. Pasukan Jialan Guild telah siap membuat sebuah pelindung. Di samping itu, Li Yang meminta pasukannya untuk terus menyerang. Moyu yang melihat pertarungan ini mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari tim yang bisa bertahan hidup lama di lapisan bawah. Koordinasi mereka sempurna. Untuk saat ini tampaknya Li Yang memiliki kendali penuh. Dengan ini dirinya tidak perlu ikut campur. Li Yang pun kini bersiap melepaskan Victor Slash dan seketika lentera milik Lantern Fire Fist terpotong. Li Yang pun seketika memberitahu anggotanya bahwa lenteranya sudah dipotong. Selama mereka bisa mengendalikannya dan tidak membiarkan bos mengambil lenteranya kembali, kemenangan adalah milik mereka. Anggota Jialan pun kini bersiap untuk melepaskan serangan. Di saat mereka semua bergerak maju, Moyu merasa ada sesuatu yang datang dan segera memperingatkan mereka semua. Hingga sebuah serangan menghancurkan formasi Jialan Guild. Dan Lantern Fire Fist kini berhasil mendapatkan lenteranya kembali dan seketika lari. Li Yang yang melihat hal ini menyebut Black Dragon Society sampah. Mereka ingin mencari mati. Lalu ketua Black Dragon Society menyebut ini sangat disayangkan. Bos itu sudah diambang kematian tapi dia kabur lagi. Selanjutnya mungkin butuh waktu lama untuk menemukannya. Li Yang pun bertanya apakah Black Dragon Society ingin memulai perang habis-habisan dengan Guild Jialan. Ketua Black Dragon Society pun menyebut itu tidak benar. Mereka tidak pernah berniat memulai perang. Mereka hanya ingin membunuh mereka dari Jialan Guild. Li Yang pun bertanya apakah itu hanya mereka, sekumpulan ikan bau dan udang busuk. Ketua Black Dragon Society pun mengatakan bahwa mereka memang tidak bisa membunuh Jialan Guild sendiri. Tapi bagaimana jika mereka melibatkan pihak lain? Dan seketika dia menggunakan Abyssal Divine Stone. Li Yang yang melihat Abyssal Divine Stone tidak menyangka Black Dragon Society benar-benar bekerja sama dengan Abyssal Demon. Mereka adalah pengkhianat umat manusia. Ketua Black Dragon Society pun meminta Li Yang untuk tidak membuatnya terdengar begitu buruk. Mereka hanya bermitra, masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Dan dengan cepat, Ketua Black Dragon Society menghancurkan Abyssal Divine Stone. Dan hal ini memicu sebuah dimensi hitam muncul dan dari dalamnya muncul sosok demon yang datang. Dan ternyata itu adalah demon top tier Succubus Mina, level 83. Moyu yang melihat Succubus Mina seketika ingat siapa Succubus ini. Lalu orang-orang dari Jialan Guild yang melihat hal ini menyebut Black Dragon Society sudah gila. Jika bahkan satu dari mereka kembali hidup-hidup dan membawa berita ini ke umat manusia, mereka akan tamat.
Sucubus Mina pun mengatakan kepada Li Yeyang bahwa dirinya tidak sanggup membunuhnya. Kali ini dirinya di sini untuk berbicara soal kerjasama. Hal ini membuat orang-orang dari guild Jialan terkena skill pesona milik Sucubus Mina. Namun Li Yeyang seketika memberikan tekanan energinya dan meminta semua orang untuk bangun. Orang-orang yang kini mulai sadar bertanya apakah ini kekuatan Sucubus. Ini sangat mengerikan. Tanpa sadar mereka tersesat dalam kekuatan itu. Sucubus Mina pun menyebut ini seperti yang diharapkan dari Li Yeyang. Keinginan Li Yeyang benar-benar tak tergoyahkan. Dirinya sangat menyukainya. Tapi sayangnya teman-temannya sepertinya tidak bisa diandalkan. Dan kembali Sucubus Mina menggunakan skill pesona yang membuat anggota guild Jialan kembali terpikat. Li Yeyang sendiri menilai bahwa kekuatan Sucubus Mina menghantam pikirannya bagaikan ombak. Jika dirinya kewalahan, dirinya akan menjadi budaknya. Lalu di saat itu seseorang kini terbang mendekat kepada Sucubus Mina. Sucubus Mina pun menyebut bahwa ada ikan yang lolos dari jaringnya. Levelnya sangat rendah, dirinya tidak menyadari dia pada awalnya. Namun setelah Sucubus Mina memperhatikan orangnya, Sucubus Mina sangat kaget. Ternyata itu Lin Moyu. Dan ini membuat Sucubus Mina seketika berkeringat panik. Sucubus Mina pun bertanya mengapa Moyu ada di sini. Moyu pun seketika menyapa Sucubus Mina dengan santai karena lama tidak bertemu. Sucubus Mina pun merespon hal ini dengan panik dan menyapa Moyu balik. Dalam pikiran Sucubus Mina mengetahui bahwa Moyu adalah orang yang bisa membunuh klon Flame Demon King. Jika mereka tidak memiliki kekuatan Demon King, jangan sekali-kali membuat Moyu marah. Sedangkan Li Yeyang pun kaget dan bertanya apakah Moyu mengenal Sucubus Mina. Moyu pun menyebut bahwa dirinya melihatnya di lapisan atas. Dia mencoba membunuh dirinya tapi gagal. Lalu Moyu pun mengatakan bahwa Sucubus Mina gagal membunuhnya terakhir kali. Moyu pun bertanya mengapa tidak mencobanya lagi sekarang. Mungkin kali ini Sucubus Mina benar-benar berhasil membunuh dirinya. Sucubus Mina tidak membenarkan hal itu. Jika Moyu bisa memaafkan orang rendahan sepertinya, maka jangan menggertak dirinya yang hanya seorang Sucubus kecil. Moyu pun kembali bertanya bagaimana Sucubus Mina akan tahu jika Sucubus Mina tidak mencobanya. Kembali Sucubus Mina menolak dengan panik. Moyu bisa melanjutkan kesibukannya, dirinya akan pergi lebih dulu. Sucubus Mina pun sangat kesal kepada Black Dragon Society. Mereka hampir membuat dirinya terbunuh. Segera Sucubus Mina menghancurkan Abyssal Divine Stone dengan cepat untuk membuka portal dan bersiap pergi. Namun Moyu tentunya tidak melepaskannya begitu saja dan memberi hadiah Soul Blast kepada Sucubus Mina. Moyu pun menyayangkan hal ini. Sucubus Mina lari cukup cepat hingga dia berhasil kabur. Li Yeyang yang melihat hal ini nampak tidak percaya dan bertanya-tanya apa yang baru saja dirinya lihat. Apakah demon tingkat atas itu lari saat melihat Moyu? Di samping itu, ketua Black Dragon Society juga bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa Sucubus Mina pergi? Lalu kembali Moyu bergabung dengan Jialan Guild dan mengatakan bahwa dirinya ingin membunuh orang-orang ini. Dan bertanya mengenai pendapat Li Yeyang mengenai hal ini. Li Yeyang pun menyebut bahwa Black Dragon Society bersekutu dengan demon. Mereka pantas mati. Tapi ketua Black Dragon Society itu adalah putra pemimpin masyarakat Black Dragon. Dia menanam jejak jiwa. Jadi bahkan jika Moyu membunuhnya, dia akan dibangkitkan. Moyu pun seketika bertanya bagaimana kalau dirinya bisa membuat tidak bisa dibangkitkan. Dalam pikiran Moyu, Earth Dragon Antares pernah bilang, jika dirinya dapat melenyapkan jiwa seseorang, maka jejak jiwa akan gagal. Li Yeyang pun mengatakan jika itu masalahnya, maka bunuh dia. Moyu pun mengerti dirinya akan menanganinya sendirian. Lalu ketua Black Dragon Society mengatakan meskipun dirinya tidak tahu apa yang Moyu lakukan hingga membuat Sucubus itu pergi, Moyu sangat berani dengan level 52 datang ke sini untuk mati dan berdiri di depannya. Tanpa basa-basi, Moyu segera melepaskan skill Bone Prison dan menjerat mereka semua. Orang-orang dari Black Dragon Society pun bingung apa yang telah terjadi. Mereka tidak bisa bergerak. Moyu pun menyebut jika mereka akan membunuh, maka bunuhlah secara menyeluruh. Jangan beri mereka satu kesempatan pun. Segera Moyu mensummon pasukan skeletonnya dan di saat yang sama Moyu mengaktifkan Primordial Enhanced Drop. Dan segera Moyu meminta pasukannya untuk maju. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.